Gerakan keprihatinan atas kondisi demokrasi di Indonesia dituding sebagai pengondisian, bahkan disebut sebagai partisan oleh sejumlah pihak. Salah satunya oleh Prabu Revolusi yang menilai gerakan akademisi tersebut hanyalah opini pribadi, bukan sikap resmi kampus. Sekarang ini kelihatannya lagi marak ada gerakan mengatasnamakan kampus untuk berbicara tentang permasalahan politik. Ini perspektif saya. Menurut saya, sangat tidak elok ketika kampus dicampur adukan dengan kepentingan politik. Apalagi tidak secara resmi mewakili kampus. Jika memang gerakan-gerakan itu mewakili kampus, maka perlu ada lembaga yang resmi dari kampus untuk bisa menyatakan bahwa ini merupakan sikap dari kampus. Jika tidak, maka ini bisa dikatakan sebagai sikap perorangan atau kumpulan perseorangan yang kebetulan memiliki afiliasi dengan kampus tersebut. Rasanya tidak fair jika membawa-bawa nama kampus seakan-akan mewakili sikap resmi dari kampus tersebut. Apalagi rektor ataupun juga pimpinan dari kampus tersebut banyak yang memberikan sanggahan bahwa entah itu petisi atau itu pernyataan dianggap mewakili kampus. Saya sendiri adalah sebagai pengajar di salah satu kampus yang ada di Indonesia, dan saya tidak pernah merasa terwakili dengan sikap beberapa kampus tersebut. Saya tentu memiliki sikap politik sendiri, demikian juga dengan teman-teman sivitas akademika yang lain. Maka saran saya, jangan bawa-bawa nama kampus jika memang ingin menyuarakan statement atau pernyataan politik pribadi. Anda mempermasalahkan tentang etik, maka seyogianya kita sebagai sivitas akademika harus juga mengindahkan etiknya dalam menyampaikan pendapat. Jika ini pendapat pribadi atau sekumpulan orang yang mungkin memiliki pendapat yang sama dengan Anda, katakan apa adanya. Jangan mengatasnamakan kampus kecuali jika memang ada sikap resmi dari kampus tersebut. Ya, jangan bawa-bawa nama kampus. Itu tadi petikan pernyataan yang ada di dalam akun TikTok Prabu Revolusi, seorang pengajar di sebuah perguruan tinggi. Namun memiliki sikap yang berbeda dengan para akademisi lain yang menyerukan keprihatinan dan petisi kepada Presiden Jokowi. Alih-alih mendapat respon dari pemerintah terkait kondisi demokrasi yang dinilai semakin tercederai, para guru besar justru mendapatkan tuduhan sebagai partisan atau menguntungkan salah satu paslon yang bertarung dalam Pilpres 2024. Kenapa tuduhan ini bisa muncul dan bagaimana kenyataan sebenarnya? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom Pak David Sitorus, Sekretaris Umum PPGMKI 2018-2020. Selamat malam, Mas David. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mas Ari Junaidi, pengamat politik. Selamat malam, Mas Ari. Selamat malam, Mas David dan Bung David. Ya, selamat malam, dan kita juga akan tersambung dengan Prof. Masruki, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang. Tadi sudah tersambung, namun kita akan berusaha untuk kembali lagi bersama-sama. Saya langsung ke Mas David Sitorus ya. Mas David, ini apa tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan oleh Mas Prabu tadi? Ya, baik. Selamat malam, terima kasih untuk diskusi malam hari ini. Sebelum saya masuk ke topik utama, saya ingin menegaskan bahwa pertama sekali yang harus kita lihat dari apa yang terjadi belakangan ini adalah keprihatinan. Keprihatinan ini terjadi karena apa? Karena sesuatu hal yang terjadi sebelumnya. Salah satunya adalah putusan MK yang menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi melanggar etik. Lalu kemudian ada beberapa tindakan-tindakan juga seperti pernyataan seorang Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa Presiden boleh berpihak dan boleh loh berkampanye seperti itu. Lalu kemudian di lapangan terjadi beberapa hal yang orang lihat Presiden tugasnya kan banyak hal gitu ya. Tidak hanya membagi-bagikan bansos terutama di Jawa Tengah. Lalu kemudian muncul reaksi dari para akademisi dulu awalnya. Sebenarnya sejak awal reaksi-reaksi seperti ini pasti didiskusikan di tingkatan mahasiswa. Sebagai pengalaman saya, Mas, ketika kita mahasiswa, kita tidak pernah juga tiba-tiba melakukan aksi. Kebanyakan di antara kita dibimbing oleh guru-guru besar kita, oleh dosen-dosen kita untuk memiliki ilmu, memiliki adab, memiliki pemikiran, memiliki moralitas.
Atas dasar itulah kita dibentuk hingga akhirnya kita bisa bersuara kritis, kita bisa bersuara lantang terhadap siapapun penguasanya. Hari ini jangan dilihat presidennya Pak Jokowi, ya karena memang presidennya beliau. Tapi siapapun yang jadi presiden hari ini, kalau tindakan itu terjadi, suara-suara ini akan terus muncul. Itu yang utama. Lalu kemudian kenapa misalnya ada yang mempermasalahkan soal institusinya? Yang paling kita utamakan adalah dalam sebuah demokrasi itu, kita harus mendengarkan suaranya, bukan siapa yang berbicara. Itu poin utama. Poin utama adalah bagaimana kita hari ini mendengar apa yang dibicarakan, bagaimana kita secara punya pemikiran, punya logis untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Kalau kita jadi penguasa, saya misalnya pernah juga memimpin organisasi mahasiswa. Ketika anggota-anggota saya melakukan kritik, ya bagi saya itu vitamin. Tidak perlu saya permasalahkan itu atas dasar apa. Tapi saya hanya perlu mendengarkan apa yang mereka suarakan. Dan yang paling utama, hari ini kita boleh lihat apa yang disuarakan. Tidak satu pun suara-suara akademisi dan suara-suara mahasiswa menyatakan dukungan terhadap paslon. Tapi mereka menyatakan dukungan terhadap Republik Indonesia yang lebih baik. Mereka mendukung supaya negara ini berdemokrasi dengan baik, menjaga etika dan moral, pemerintah kita netral, tidak berpihak, dan anti terhadap KKN yang dulu kita perjuangkan sejak era reformasi. Nah, ini yang utama. Kalau suara-suara ini kita dengar, harusnya kita berpikir bahwa apa yang disuarakan bukan siapa yang bersuara. Lalu kalau misalnya sampai ke perihal siapa misalnya yang dikatakan kelompok partisan. Kalau saya lihat, Prabu Revolusi sebenarnya, dia ini siapa? Dari awalnya sebagai seorang tim ses di paslon 03, lalu kemudian berpindah kepada tim ses di 02. Yang partisan siapa? Yang partisan dia. Lalu kalau misalnya saya masuk lebih dalam, ada juga Pak Bahlil misalnya, atau Erick Thohir, atau Mas Lutfi yang mantan Menteri Perdagangan. Mereka ini semua kandidat, mereka ini salah satu tim kampanye, lalu menyatakan para akademisi ini partisan. Mereka sebenarnya yang partisan. Jadi sebenarnya salah kalau menilai akademisi ini partisan, karena mereka tidak masuk dalam paslon. Mereka juga hari ini tidak punya calon. Tidak ada anak mereka yang jadi kandidat sekarang, calon presiden. Tidak ada paman mereka yang jadi calon presiden hari ini. Jadi itu yang harus dilihat. Posisi mereka sudah jelas sebagai seorang akademisi, menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui masyarakat sebagai tindakan korektif. Itu yang paling utama. Dan mereka tidaklah partisan. Mas David, baik, kita sekarang sudah tersambung dengan Prof. Masruki, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang. Selamat malam, Prof. Ya, selamat malam. Saya mohon maaf ini. Ya, tadi sempat terputus. Jadi kita live by phone ini ya, Prof ya? Iya, oke. Baik, Prof. Tadi sempat ada tayangan, kami sempat sampaikan melalui siaran tadi mengenai bahwa ada pernyataan dari Prabu Revolusi bahwa aksi para akademisi ini mengkritisi pemerintah ini merupakan aksi partisan. Apakah Anda memang partisan atau bagaimana? Iya. Pertama begini, saya melihat kalau suara para guru besar dari kampus-kampus itu berangkat dari hati nurani, ya, semata-mata untuk perbaikan bangsa dan negara. Jadi berangkat dari hati nurani jauh sekali dari partisan. Nyatanya di kampus yang itu juga ada yang 01, ada 02, 03. Mereka juga berkumpul bareng. Jadi saya tidak setuju kalau itu sebagai partisan, tapi dari hati nurani. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang penting pihak tertentu mestinya, khususnya pihak istana ya, itu merumuskan ya masukan-masukan dari kampus itu untuk kemudian disampaikan kepada Bapak Presiden, ya, bahwa ada suara-suara itu dijadikan pertimbangan gitu. Saya juga merasa miris begitu para guru besar bersuara lalu dihantam ini partisan. Ini kan menjadikan suasana kurang kondusif ya. Sehingga ya berbagai tanggapan itu. Saya kira ada baiknya karena ini kampus-kampus tidak bersuara semua. Dan mereka tulus ya berangkat dari hati nurani. Ada baiknya dirumuskan. Kemudian butiran-butiran rumusan itu diaturkan kepada Bapak Presiden. Saya kira Bapak Presiden akan bisa menghayatilah apa yang diusulkan oleh kampus-kampus yang menyuarakan itu.
Saya kira begitu. Baik, Prof. Sempat memang juga ada kami dengarkan ada upaya untuk pembungkaman mungkin yang juga disampaikan oleh Prof. Mahfud. Kemudian ada yang bersaksi juga bahwa ada sempat upaya didekati oleh aparat untuk melakukan sesuatu atau membuat video dan sebagainya. Apakah Anda memang termasuk yang juga didesak untuk melakukan hal tersebut? Saya diminta untuk membuat video himbauan testimoni pemilu damai, ya, oleh Polres Semarang. Tetapi saya katakan ke saya itu tidak ada pesanan dari polisi bahwa harus ini harus itu, tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi ini himbauan, sehingga saya katakan 4 hal di sana. Pertama, bahwa pemilu itu merupakan amanah konstitusi yang harus kita hormati dalam rangka proses suksesi kepemimpinan nasional. Lalu yang kedua, seluruh elemen bangsa harus mensukseskan secara damai pelaksanaan pemilu. Lalu yang ketiga, setiap warga negara hendaknya menggunakan hak untuk memilih sesuai dengan hati nurani. Lalu yang keempat, saya katakan perbedaan pilihan, aspirasi itu hal wajar. Tetapi persatuan dan kesatuan bangsa harus diutamakan. Ya, jadi tidak ada polisian. Saya rasa kita proporsional saja. Itu yang saya alami. Baik. Ya. Nggak tahu kalau pihak lain yang bagaimana itu. Baik, Prof. Sebentar saya beralih dulu ke Mas Ari Junaidi ya. Mas Ari, ini jika ada akademisi yang bersuara berbeda ini dengan suara akademisi lain, bahkan dituduh sebagai partisan, bagaimana menurut Anda? Yang pertama tentu saja tuduhan seperti itu sangat melecehkan akademisi ya. Pertama tentu akademisi ini mempunyai kredibilitas keilmuan, kepakaran, dan janganlah dianggap atau dituding gitu ya, diberi label stigma bahwa suara-suara yang berbeda itu dituduh sebagai suara partisan. Nah, oleh karena itu saya berharap gitu ya, seperti yang diucapkan oleh Prabu Revolusi, betul. Prabu ini kan dulunya berada di kubu paslon tertentu, sekarang pindah lagi ke kubu paslon yang dituding justru menjadi sarang partisan gitu ya. Oleh karena itu saya menyayangkan tuduhan dianggap mereka yang mempunyai suara kejernihan itu dianggap sebagai partisan. Saya mencatat ada sahabat saya, misalkan Profesor Edi Setiadi, Rektor Universitas Islam Bandung. Unisba ini menjadi salah satu kampus yang mengeluarkan keprihatinan. Sampai malam ini saya mencatat ada 50 kampus dari berbagai perguruan tinggi, negeri dan swasta di Indonesia yang menyatakan keprihatinan. Mereka ini menyuarakan apa yang dirasa dan dilihat, bagaimana etika dilanggar, bagaimana moral diporak-porandakan, dan itu dilakukan oleh elit-elit yang selama ini gitu ya menjadi panutan. Tidak ada lagi nilai panutan saat ini. Nah, kita mengalami sebuah krisis moral yang sangat besar, dan ini berlangsung ketika pesta demokrasi akan segera kita lakukan. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan menganggap atau menuding suara-suara kejujuran dari kampus dari berbagai pelosok tanah air ini dianggap sebagai suara partisan. Mereka tentu mempertaruhkan kredibilitas, kepakaran, keilmuannya, dan harusnya ini menjadi perhatian besar seperti yang disuarakan oleh Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin maupun Sri Sultan Yogyakarta itu, bahwa saat ini memang keadaannya memang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, sekali lagi, saya menduga atau memprediksikan masih akan banyak kampus lagi. Ini seperti gelombang air bah gitu ya, yang tidak bisa ditahan lagi. Dan kita juga bisa melihat gitu ya, sekarang ini sudah mulai turun mahasiswa-mahasiswa di jalan. Hari ini kita melihat mahasiswa di Jakarta, kemarin di Bekasi, untuk menyuarakan keprihatinan itu. Sehingga apa yang disuarakan oleh para akademisi, kemudian tadi disebut Prabu itu tidak mengatasnamakan universitas, mungkin Prabu baru sebentar menjadi dosen gitu ya. Tapi yang jelas kami ini yang juga menjadi dosen di berbagai kampus melihat suara-suara mereka ini adalah suara-suara rakyat. Vox Populi, Vox Dei, tidak bisa ditahan. Dan ingat,
Ketika rezim yang dikritik menjadi bebal, menjadi anti kritik, disitulah tanda-tanda kejatuhan akan datang. Itu Mas David. Baik, saya kembali ke Prof. Masruki. Prof, kan ada sejumlah petisi dan juga seruan begitu, dan begitu banyak poin yang masuk. Tapi yang paling utama sebenarnya yang mana nih Prof? Apakah memang lebih kepada seruan untuk hanya sekedar mengawal demokrasi dan netralitas aparatur, atau kemudian arahnya kepada produk daripada yang kemarin itu yang dipermasalahkan untuk produk dari KPU dan juga MK begitu? Ya. Pertama, saya mohon maaf, saya matikan ya. Ya. Pertama, kita ini harus mencari solusi lah. Jangan sampai dibenturkan. Polisi dibenturkan dengan kampus, jangan. Istana dibenturkan dengan para profesor, ya jangan. Semuanya merupakan elemen-elemen penting kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika ada perbedaan-perbedaan, hendaknya kita cari titik temu. Dan hendaknya semua itu harus disadari oleh kita semua, termasuk adalah oleh para penyelenggara negara, oleh pemerintah. Yang penting adalah titik temu. Jadi jangan sampai perang di media lalu saling menyalahkan. Yang saya miris itu tadi misalnya polisi dibenturkan dengan kampus, wah itu sesuatu yang tidak patut. Ya. Nah, saya rasa parameternya kan jelas bahwa suara-suara itu adalah bagaimana kita hidup bernegara secara konstitusional. Bagaimana nilai-nilai konstitusi junjung tinggi di dalam praktek ketatanegaraan. Secara umum itu kan begitu, termasuk adalah pemilu. Suara-suara profesor saya kira, suara-suara kampus itu tidak hanya kali ini saja muncul ke permukaan ya, ketika akan kita melaksanakan pemilu 14 Februari, tetapi ketika ada sesuatu yang perlu diluruskan, perlu diarahkan, itu muncul suara-suara kampus. Dan saya katakan tadi, saya setuju dengan Pak Ari ya, bahwa suara kampus itu tulus, yang berlatar belakang kepakaran masing-masing, yang berlatar belakang keilmuan masing-masing. Mereka itu tulus untuk menyuarakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi parameternya adalah konstitusi. Bagaimana konstitusi itu dijunjung tinggi, sudah tentu dengan instrumen regulasi yang ada di dalamnya, termasuk adalah pemilu. Begitu. Baik, jadi artinya pemilu ini memang baik itu pesertanya maupun juga proses kampanye dan semuanya ini harus sesuai dengan konstitusi. Begitu maksudnya ya, benang merahnya seperti itu ya? Ya. Saya mau konfirmasi aja lagi. Oke, baik. Saya ke Mas David. Mas David, ini kan kalau dari Anda tadi mengatakan bahwa ini juga gerakan-gerakan dari kampus, juga ini murni dan tidak ditunggangi oleh siapapun. Ya, lalu kemudian hari ini ya, mungkin salah satu yang diminta adalah jangan mempolitisi bansos, kemudian jangan juga presiden juga harus netral begitu ya, tidak ikut berkampanye. Dan hari ini dijawab sama Pak Presiden Jokowi untuk dua hal tersebut. Tanggapan Anda kira-kira seperti apa? Apakah itu sudah memenuhi rasa keadilan begitu? Ya, hari ini ada tanggapan dari Presiden setelah didesak bahwa apakah akan berkampanye nanti jelang hari-hari terakhir kampanye, dan beliau menyampaikan di hadapan media bahwa tidak akan ikut berkampanye. Saya pikir ini penting untuk dicatat, untuk kita pegang. Karena apa? Karena sebenarnya begini Mas, banyak hal yang Presiden sudah sampaikan tapi yang terjadi justru sebaliknya. Nah inilah sebenarnya yang membuat apa yang kampus-kampus harus suarakan. Kenapa kampus-kampus harus bersuara? Biasanya ini kan saya sewaktu mahasiswa banyak berdiskusi dengan dosen-dosen di kampus saya, para guru besar. Mereka ini kan sebenarnya mereka biasanya kita sebut bersemedi. Biasanya mereka bersemedi, meneliti, mengajar. Jarang sekali mereka keluar dari pertapaannya. Kalau sampai mereka keluar dari pertapaannya, berarti ada sesuatu hal yang sangat besar. Ada sesuatu hal yang sangat perlu untuk mereka sampaikan. Nah hari ini sampai 50-an kampus bersuara, berarti itu udah sangat
penting sekali untuk diingatkan. Karena apa? Karena keinginan mereka menjaga negara ini, menjaga apa yang penting supaya negara ini tetap berjalan dengan baik dan supaya cita-cita negara tetap tercapai. Lalu kemudian setelah suara-suara ini muncul, tanggapan soal tidak ikut berkampanye yang disampaikan oleh Presiden, kita mengapresiasi. Tapi kembali lagi, catatan saya karena kita sudah mengikuti apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sejak 2014 sampai hari ini, banyak sekali yang beliau sudah sampaikan hari ini, lalu kemudian yang dilakukan berbeda. Nah inilah yang kenapa kita harus terus kawal. Dan akhirnya apa? Baik, mungkin contohnya barangkali Mas David. Gitu. Mungkin boleh contohnya. Ya, kalau misalnya banyak hal misalnya di hadapan media, apakah Mas Gibran akan maju? Oh enggak lah, umur belum cukup, terus lalu misalnya masih 2 tahun menjabat, seperti itu, lalu akhirnya maju juga. Lalu banyak hal yang sebenarnya yang perlu untuk terus dikawal, seperti yang awal, semua harus netral, pemerintah pusat sampai daerah, pejabat, TNI, Polri, kepala desa, segala macam. Lalu kemudian tiba-tiba ada statement, boleh lo berkampanye, boleh lo berpihak. Ini kan sebenarnya statement yang bertentangan. Lalu membuat kebingungan di tengah-tengah masyarakat hingga akhirnya para akademisi ini bersuara. Nah itu kira-kira contoh-contoh yang terjadi. Nah untuk itulah sebenarnya statement hari ini kita apresiasi, tapi walaupun seperti itu, kita harus terus kawal. Kita harus terus kawal supaya negara ini berjalan dengan baik. Presiden kita adalah presiden semua orang, semua kelompok, semua paslon, tidak ada dalam salah satu paslon saja. Seperti itu. Seperti apa cara mengawalnya? Ya kita lihat ke depannya, apakah misalnya Pak Presiden akan ikut berkampanye atau ikut menyatakan seperti misalnya dukungan sampai beberapa hari, sampai tanggal 10 nanti. Ya kalau itu terjadi, saya pikir tidak hanya menyuarakan, para akademisi ini bisa saja turun ke jalan, Mas. Apakah para akademisi itu cukup atau perlu yang lain untuk juga ikut menyuarakan? Atau mungkin barangkali sudah ada gerakan yang lain untuk menyuarakan hal ini? Kalau yang menyuarakan sudah banyak sekali saya lihat, Mas. Termasuk tidak hanya akademisi dari universitas-universitas umum, sampai dengan sekolah tinggi teologi juga, banyak para pakar filsafat juga. Lalu kemudian hari ini mahasiswa sudah turun ke jalan lagi. Nah ini sebenarnya sudah gelombang yang cukup besar, gelombang yang besar untuk mengarah kemana? Mengarah ke peringatan, mengingatkan pemerintah kita supaya tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dan ini pasti akan menggelinding, masyarakat akan mengerti, masyarakat juga banyak yang paham. Lalu kalau misalnya seperti yang disampaikan tadi, lalu bagaimana dengan guru-guru besar atau dosen-dosen lain yang sampai hari ini tidak ikut bersuara? Nah kebanyakan sebenarnya sampai hari ini tidak ada guru-guru besar ini yang tidak kelompok partisan yang menentang apa yang disuarakan para guru besar ini. Nah ini sebenarnya kalau dalam bahasa kita, dalam kelompok mahasiswa atau dalam berdemokrasi, ini adalah silent majority. Mereka justru sebenarnya sangat setuju dengan pernyataan ini. Buktinya beberapa universitas yang dihubungi untuk menyatakan dukungan, itu tidak mau menyatakan dukungan. Kenapa? Karena suara hati kecil mereka mengatakan bahwa yang disuarakan ini benar. Dan mereka bukan kelompok partisan. Nah, tidak ada salah satu pun saat ini yang bukan kelompok partisan lalu membantah apa yang disuarakan ini. Itu harus kita catat. Artinya yang disuarakan oleh para akademisi ini sebagai kelompok non partisan adalah suara-suara yang benar, suara-suara yang tulus. Dan ini akan menggelinding dan diterima oleh semua masyarakat. Tidak ada satupun kelompok non partisan yang membantahnya. Dan biasanya kita menyebut ini mereka setuju. Artinya mereka silent majority terhadap apa yang disampaikan ini. Oke, baik. Ya, kita masih berbincang-bincang dengan Prof. Masruki, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang. Kemudian ada David Sitorus, Sekretaris Umum PP GMKI 2018-2020. Dan Pak Ari Junaidi, pengamat politik. Halo, Bapak-Bapak masih tersambung bersama saya? Ya, itu dia. Boleh di-unmute semuanya ya, Pak? Baik, saya ke Pak Ari. Tadi dikatakan oleh Pak Bahlil nih, bahwa ini udah skenario, udah tercium baunya nih. Apalagi dia dulu juga aktivis di tahun 98. Bagaimana pandangan Anda? Pertama betul saya setuju itu skenario, tapi skenario keadilan yang disuarakan oleh hati nurani dari para akademisi dan para profesor, guru besar. Saya hafal betul karena saya menjadi jurnalis ketika tahun 98. Tidak ada nama Bahlil yang sering saya temui. Yang saya temui justru adalah ada Rama Pratama, Adian Napitupulu, ada Bitor, kemudian ada Masinton, Pasaribu, ada Forkot,
nggak ada saya nama Bahlil itu. Oleh karena itu saya juga mempertanyakan, janganlah suara-suara kejujuran, suara-suara akademisi ini dilabel dengan tudingan partisan. Justru mereka harusnya belajar. Pak Bahlil ini kan baru dapat gelar baru lulus S3 dari Universitas Indonesia. Dosen-dosen yang memberikan pengampuan itu ada kemarin hadir menyuarakan petisi. Demikian juga tadi ada Prabu Revolusi. Ini juga baru S3-nya juga tahun kemarin kalau nggak salah. Nah, menurut saya, mari kita hargai pendapat-pendapat dari para guru besar kita, mereka-mereka yang telah berani menyuarakan keadilan, apa yang dirasakan dan dilihat itu kan berdasarkan pengalaman yang rentangnya terlalu lama dari mereka-mereka yang bergelut dalam bidang keilmuan. Dan sekali lagi gitu ya, bahwa ini tidak ada tujuan politis dari masing-masing guru besar, ini hanya menyuarakan apa yang mereka ajarkan, itu harusnya linear dengan apa yang dalam praktek keseharian sekarang ini. Sekarang ini di mahasiswa saya juga mengajar di berbagai kampus gitu ya. Ternyata mahasiswa sekarang punya pandangan bahwa untuk menjadi sukses itu ayahnya harus orang pejabat, pamannya juga orang pejabat gitu ya, dan ditunjuk menjadi putra mahkota. Bukan kami yang peroleh dulu di kampus-kampus bahwa kami harus berjuang, kami harus fight dalam meraih ilmu, kemudian berjuang dalam mencari pekerjaan. Oleh karena itu, apa yang ditunjukkan itu bukan lagi ada tuntunan dan tontonan moral yang baik dari para elit-elit kita. Apa yang diucapkan oleh presiden sekalipun gitu ya, kita sudah paham apa yang diucapkan adalah kebalikan dari yang diucapkan oleh presiden. Moral itu menjadi urusan keberapa di elit-elit kita sekarang ini. Oleh karena itu, ini harusnya pemerintah berterima kasih. Ini ada guru besar akademisi, sivitas akademika memberikan keprihatinan, menyuarakan keprihatinan. Harusnya kalau presiden mempunyai kuping yang tipis gitu ya, harusnya bisa mendengar suara-suara kejujuran dari para akademisi ini. Dan sekali lagi, tidak ada skenario yang menyatukan para dosen, para akademisi untuk menyuarakan keprihatinan. Mereka ini murni suara yang terpantul dari masyarakat. Baik, saya ke Prof. Masruki. Prof, ketika atau gini, siapa yang mengajak Anda pertama kalinya untuk sama-sama bersuara dalam petisi-petisi ini? Saya itu kan tidak ada petisi itu. Saya bergabung pada Forum Rektor Muhammadiyah. Jadi memang saya katakan suara guru besar, suara kampus itu suara tulus yang berangkat dari hati nurani. Makanya Pak Bahlil itu saya kira tidak layak ya untuk bicara kayak gitu. Saya juga menggarisbawahi Pak Aris. Saya 98 di waktu dosen muda, ya ikut turun juga ke jalan. Dan nama Pak Bahlil memang saya tidak kenal itu, ya. Jadi mestinya pemerintah, apakah Pak Bahlil, lalu dari istana itu Pak Ari di Upayan atau siapa itu, mestinya merumuskan, mengelaborasi suara-suara guru besar, ya. Kemudian disusun sedemikian rupa, diserahkanlah kepada Bapak Presiden, sehingga di sana ada titik temu. Kalau kayak gini kan jadinya semakin panas. Sebenarnya kita akan melaksanakan pemilu secara nyaman, secara jurdil, tetapi suara-suara saling hantem-hantem itu kan jadi tidak sehat. Mestinya saya katakan tadi, suara kampus itu seperti disampaikan Pak Ari Junid betul, itu suara yang tulus dari hati nurani dalam, semata-mata untuk kebaikan bangsa dan negara. Negara akan baik kalau tata kelola pemerintahannya itu didasarkan atas nilai-nilai konstitusi. Dan kalau kita lihat gerakan seluruh kampus, itu kan intinya sama. Bahwa negara ini adalah negara konstitusional. Ini dirumuskan kemudian diaturkan kepada Bapak Presiden. Itu saja sebenarnya. Baik, lalu dengan harapan bahwa output dari Presiden akan seperti apa, Prof? Ya, saya kira kan nanti Presiden mengumpulkan para ahlinya, ya saya kira bisa menganalisis apakah selama ini ada hal-hal yang memang
tidak sesuai dengan regulasi yang ada, ya. Katakanlah yang sekarang isu bansos, apakah benar, ya? Kemudian isu tentang usia presiden dan wakil presiden, lalu isu tentang kampanye, apakah benar atau tidak? Tinggal dicocokkan saja di sana. Baik, Kalau tadi mungkin Prof sempat keluar dari media Zoom, tapi tadi sempat saya juga menanyakan mengenai bahwa Pak Jokowi pada hari ini itu menyatakan bahwa tidak akan berkampanye. Lalu kemudian yang kedua adalah bansos dihentikan dari tanggal 8 hingga 14 pembagian bansos. Nah, apakah ini menjawab dari salah satu yang atau salah dua dari yang kemudian diharapkan oleh para sivitas akademika? Ya, saya kira itu diantaranya ya. Lalu juga instrumen-instrumen pemerintahan kembali kepada fitrahnya, kembali kepada nilai-nilai yang ada. Kalau memang saya katakanlah ASN ya netral, ya sudah kita netral, ya. Artinya tidak kemudian ada hal-hal yang keluar dari koridor regulasi yang ada. Itu diantaranya itu yang disampaikan Pak Presiden kita. Jadi sebenarnya kita cari titik temu dalam kehidupan berbangsa bernegara ini. Baik, kembali ke konstitusi lah ya begitu untuk ikut dalam persis. Ya, konstitusi lah seperti yang ada di situ. Baik, terakhir saya minta ke Mas David. Mungkin Mas David, apa yang kemudian diharapkan oleh Anda sebagai salah satu yang kepala gerakan mahasiswa ya? Mungkin output dari pemerintah. Halo Mas David, boleh di-unmute? Ya, baik. Ya. Terima kasih Mas. Kalau dari kita sebenarnya outputnya jelas ya. Kenapa misalnya kita ini sebagai aktivis juga melihat keprihatinan hari ini. Biasanya guru-guru besar kita ini hanya sebagai pemantik saja kepada kita, aktivis mahasiswa. Kita yang biasanya bersuara, turun ke jalan. Nah ini sebenarnya yang hari ini jadi sejarah besar bagi bangsa kita. Salah satu sejarah besar kenapa saya katakan, karena hampir 50-an sudah universitas, diantaranya semua guru-guru besar atau guru-guru besar dari antara universitas ini turun gunung, turun dari pertapaannya untuk menyuarakan yang perlu bagi negara ini. Artinya yang outputnya kira-kira dari presiden yang diharapkan apa? Yang kita harapkan adalah presiden netral, presiden tidak berpihak, presiden menjaga pelaksanaan pemilu ini supaya demokratis, baik, jujur dan adil. Bukan damai dulu, tapi jujur dan adil lalu nanti damai. Bagaimana demokrasi akan berjalan 14 Februari dengan baik, pemimpin yang terpilih juga punya legitimasi yang kuat karena didasarkan pada suara-suara masyarakat. Itu juga yang kita harapkan. Harus menjaga. Itu tidak juga yang kita ada harapkan, kecurangan. Tidak ada kecurangan. Pemerintah yang harus menjaga. Baik, kalau begitu. Itu juga yang kita harapkan semua tentunya. Terima kasih Mas David sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Terima kasih juga Pak Ari Junedi. Terima kasih juga Prof Masruki sudah bergabung. Dan semoga apa yang disuarakan, yang diharapkan juga boleh terwujud. Terima kasih dan salam sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.